Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahman. Terima kasih. Semoga doa yang kita bacakan bersama tadi dapat meningkatkan mutu iman keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 9B? 9B? Saya, Bu. Iya, 9B. Mauza ya, Mauza? Iya, Bu. Iya, masuk semua Mauza, gabung. Ikut join semua yang agama Islam. Masuk, Bu. Masuk. 9C. Siapa perwakilan 9C? Saya, Bu. Ya, Afifah. Siapa yang nggak masuk hari ini, nak? Kelas kita? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nanti tolong kalian isi ya. Di situ ada chat, diisi yang hadir ya. Dari 9A sampai dengan 9F. Sekarang dengarkan Ibu, nak. Hari ini pembelajaran kita yaitu materinya tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelum Ibu melanjutkan pemateriannya, Ibu ingin mengulangi materi kita yang kemarin, nak. Materi kita yang kemarin, ya, itu kemarin Ibu sudah menjelaskan, ya, tentang iman kepada kodok dan kodar. Coba kalian buka buku paketnya, kodok dan kodar rukun iman yang nomor 6. Nomor 6, alhamdulillah. Di sini ada penjelasan. Sekarang Ibu tanya kepada Sonia. Sonia, yang lainnya tolong dinonaktifkan, nak. Dinonaktifkan, iya, suaranya. Sekarang Ibu tanya sama Sonia. Sonia, Ya, Bu. ya. Sekarang kamu coba jelaskan apa itu definisi dari kodok dan kodar. Arti bahasa aja, nak, perbedaannya. Kodok dan kodar. Kodok itu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Iya. Sedangkan Lanjut. qadar itu kepastian, ukuran, kekuasaan, dan perwujudan kehendak. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kalian mengerti apa yang Ibu sampaikan materi sebelumnya. Oke, alhamdulillah, nak. Ibu hanya mereview saja materi kita yang kemarin, minggu kemarin. Sekarang Ibu akan lanjutkan. Tolong kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Lalu kalian cermati dan pahami apa sih isi dari intisari video tersebut. Silakan disimak baik-baik. Kelihatan ya videonya? Terima kasih. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, Bu. Dalam Islam, ada 25 nabi yang wajib diketahui. Salah satunya adalah Nabi Ayub. Dalam silsilah, Nabi Ayub masih keturunan dari Nabi Ishaq. Sebagai manusia pilihan, Nabi Ayub dikenal memiliki kesabaran yang luar biasa. Dalam kisahnya, Nabi Ayub pada awalnya melalui kehidupan yang bisa dikatakan sempurna, sebab beliau dikaruniai harta yang berlimpah, keturunan yang baik, dan akhlak. Semuanya diaktifkan mic-nya. Kisah apa itu tadi, nak? Nabi Ayub. Nabi Ayub. Oke, alhamdulillah itu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dari cerita tadi, kalian bisa merumuskan bahwa itu merupakan contoh dari takdir apa, nak? Takdir mu'alaq atau takdir mubram? Malak, Bu. Mu'alaq. Malam. Mu'alaq. Ada yang bilang mu'alaq, ada yang bilang mubram. Waktu kalian untuk memikirkannya, ya, Ibu tampung dulu selama 5 menit ya. Sekarang kalian lihat, ya, lihat di Google Meet-nya. Di sini Ibu ada PTT, ya, ada PowerPoint. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, diperhatikan dengan memperhatikan gambar dan tayangan video tadi pada slide PowerPoint, siswa mampu mendeskripsikan pengertian dan contoh dari takdir mu'alaq dan takdir mubram dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati slide PowerPoint tadi tentang informasi iman kepada kodok dan kodar, siswa dapat menganalisis manfaat beriman kepada kodok dan kodar dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Ya, nak, ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan menjelaskan, nak,
Ya, pada minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang definisi kodok, kodar, takdir. Pembagian dari takdir ada dua, takdir mu'alaf dan takdir mubram. Sekarang Ibu akan melanjutkan yaitu tentang pembagian atau contoh dari takdir mu'alaf dan takdir mubram. Takdir terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mu'alaf. Takdir mu'alaf adalah sesuatu yang digantungkan. Dalam artinya ada peran usaha manusia. Jadi ada campur tangan manusia. Ada usaha yang disertai dengan doa. Contohnya apa? Kepandaian. Kalau kalian pingin pintar, kalian harus belajar. Kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, kalian harus belajar. Contohnya lagi kekayaan. Kalau kalian pingin jadi orang kaya, otomatis rajin bekerja. Kesehatan juga seperti itu, nak. Apalagi sekarang, nak, dalam masa-masa COVID, kalian harus pandai-pandai dalam menjaga kesehatan. Benar? Iya. Tanya sama Sonia. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan, Sonia? Dalam COVID-19 seperti ini, Sonia? Diaktifkan, Sonia? Iya, memakai masker. Yang kedua? Mencuci tangan. Iya, yang ketiga? Menjaga jarak. Iya, itulah peran kita. Ada peran usaha dari kita sebagai manusia agar kita terhindar dari penyakit dan yang lainnya. Itu merupakan definisi atau contoh dari takdir mu'alaf. Yang selanjutnya takdir mubram. Takdir mubram itu sudah ketentuan mutlak dari Allah. Contohnya apa? Kematian. Contohnya apa? Jodoh. Contohnya apa? Rezeki. Jadi kita sebagai manusia tidak bisa mengganggu gugat. Kalau Allah sudah memberikan rezeki kita segitu, maka tidak ada yang bisa mengganggunya. Ya, sebagaimana firman Allah, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Jikalau ajal itu sudah datang kepada kita, mau kita maju mundur, mau kita sembunyi dimanapun, tidak akan bisa. Jelas, nak? Jelas, Bu. Oke. Paham perbedaannya? Contoh dari takdir mu'alaf dan mubram? Alhamdulillah. Kalau paham, kita lanjutkan lagi kepada manfaat beriman kepada kodok dan kodar. Ya, nak, ya. Manfaat beriman kepada kodok dan kodar yang pertama menenangkan jiwa. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada kodok dan kodar, jikalau kita sudah beriman, otomatis jiwa kita sudah menerima dengan ikhlas, nak. Apapun yang terjadi dengan diri kita, ditimpa apapun kita ikhlas, ya, tidak mengeluh. Itu yang pertama manfaatnya. Yang kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Misalnya orang Islam kalau mendapatkan nikmat dari Allah mengucapkan apa, nak? Alhamdulillah. Bagaimana perbuatannya setelah mengucapkan alhamdulillah? Dengan cara kita rajin beribadah kepada Allah, mengikuti segala perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Menumbuhkan sikap optimis. Apa itu optimis? Semuanya? Tidak mudah menyerah. Iya, tidak mudah menyerah atau percaya diri. Apa lawan optimis, nak? Lawan kata optimis? Pesimis yaitu pantang menyerah, selain putus asa. Yang terakhir adalah menjauhkan kita dari sifat sombong. Misalnya Farelin, ya, di dalam kelas diangkat menjadi ketua kelas. Lalu Farelin bilang kepada teman-teman, ini hasil usahaku loh, karena aku pintar, karena aku rajin, aku jadi ketua kelas. Boleh seperti itu? Tidak boleh, ya. Kita tidak boleh sombong. Kalau orang sudah beriman kepada kodok dan kodar, otomatis dia merasa bahwa itu merupakan takdir dari Allah. Contoh perilaku beriman kepada kodok dan kodar, yang pertama selalu berikhtiar. Yang kedua selalu mengawali kegiatan dengan berdoa. Yang ketiga menerima segala ketetapan Allah. Dan yang terakhir positive thinking atas takdir Allah. Oke, ya, alhamdulillah. Ya, materi kita
tentang contoh takdir mu'alaq, mubram, manfaat beriman kepada kodok dan kodar, contoh perilaku beriman kepada kodok dan kodar, sudah selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak paham ya? Kalau sudah paham, sekarang Ibu akan menunjukkan di sini ada tugas untuk kalian dikerjakan sekarang juga. Gambar nak, perhatikan gambar, kemudian kelompokkan. Jadi tolong nak, di sini kalian ada 9A sampai 9F ya? Ya, Bu. Oke, ada Ya, berapa Bu. kelas? 5 kelas ya, anak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, di sini ada 2 gambar, ada 1, 2, 3, 4. Nampak? Pak Bu. Ya, tolong kalian kerjakan. Yang pertama, kelas 9A itu ada gambar apa? Jenis takdirnya apa? Alasannya kenapa? Yang kedua 9B. Ya, itu gambar apa? Jenis takdirnya, lalu alasannya apa? Yang ketiga 9C. Gambar apa? Jenis takdirnya, alasannya apa? 9E. Jelas? Lalu di nomor 2 itu ada sebuah narasi cerita. Itu untuk 9F ya. Yang pertama, kelas 9A tolong diaktifkan 1 orang untuk mempresentasikan hasil gambar yang pertama. Gambar pertama Ayo. jenis takdir Iya. jenis takdir mubram. Alasannya Mubram. karena Allah Ya. yang menentukan jodoh seseorang. Iya. Oke, terima kasih Rio atas tanggapan presentasinya. Yang selanjutnya 9B, tolong perwakilan. Takdirnya itu mubram Bu. Alasannya Ya. karena orang itu meninggal karena terkena suatu penyakit. Iya, alhamdulillah. Selanjutnya gambar ketiga. Gambar ketiga, kelas 9C, presentasikan gambar ketiga. Iya, Bu. Ya, termasuk jenis takdir apa, Viva? Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq. Alasannya apa, Viva? Karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Iya, itu gambar apa, Afifah? Gambar terdapat seorang anak perempuan memenangi perlombaan. 9E, dah. Sonia dulu 9E, coba. Itu narasi tentang apa? Tentang Manfaatnya apa? Termasuk manfaat dari apa, Sonia? Manfaat beriman kepada kodok, poinnya apa, Sonia? manfaat beriman kepada kodok dan kadarnya, yaitu menerima takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya 9F. Siapa perwakilan 9F? Saya, Bu. Farelin. Yang pertama adalah selalu bersikap sabar terhadap segala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selalu berusaha optimis. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah selalu berusaha optimis. Yang ketiga, selalu bersyukur dan tidak mengeluh jika mengalami atau tertimpa musibah. Terima kasih, Nak. Kalian sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, kalian sudah mempresentasikan. Ya, alhamdulillah kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini dapat menjadi kemanfaatan untuk kalian. Ya, Ibu berharap kepada kalian, tolong kalian pelajari lagi, tolong kalian simak lagi, tolong kalian cermati dan pahami ya, Nak ya. Materi kita hari ini apa tadi, Nak? Beriman kepada Beriman kodok dan kepada qadar. qadar. Iya, contoh takdir mu'alaq dan takdir mubram, manfaat dan perilaku beriman kepada kodok dan kodar. Ya, alhamdulillah, Nak. Jadi Ibu memberikan motivasi pada kalian, walaupun kita pembelajaran daring, tetapi kita tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka dan bisa melanjutkan materi kita. Kalau ada sesuatu hal yang tidak baik ataupun kurang paham bagi kalian, bisa kalian lihat, bisa kalian cari di Google ya. Nah, ini ke depan, insya Allah kita lanjut kepada hikmah, beriman kepada kodok dan kodar. Jadi Bu harap kalian mengerti semua ya, Nak ya. Ya, nanti Ibu akan share, Nak. Ibu akan share tugas
untuk kalian di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, sebelumnya tolong perwakilan dari kalian sama-sama berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.